Perjalanan kisah cinta Rizky Bilar dan Lesti Kejora tidak pernah luput dari sorotan. Bahkan keduanya beberapa kali diterpa kontroversi sejak masih menjalin hubungan pacaran hingga akhirnya menikah dan dikaruniai buah hati. Kini mereka pun bahkan saling bertubrukan di ranah hukum atas kasus dugaan KDRT. Baru-baru ini pun publik kembali dihebohkan atas beredarnya video rekaman CCTV diduga memperlihatkan Bilar berusaha menyakiti Lesti dengan melemparkan bola biliar ke arahnya. Lantas benarkah jika hal tersebut semakin memperkuat fakta bahwa memang terjadi tindakan dugaan KDRT oleh Bilar kepada Lesti berulang kali? Seperti apa pula tanggapan pihak kepolisian serta kelanjutan kasus Leslar ini? Di saat Rizky Bilar masih tidak nampak batang hidungnya, pihak keluarga pun muncul satu persatu untuk memberikan klarifikasinya. Lantas, seperti apakah curahan hati kakak Bilar yang ingin adiknya dan Lesti untuk kembali rujuk? Sementara itu, belum ditetapkan menjadi tersangka, bahkan divonis oleh pengadilan, Rizky Bilar pun sudah mendapat begitu banyak kecaman. Lantas, seperti apakah dukungan para selebriti hingga warga Cianjur untuk Lesti yang diduga mengalami KDRT? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kasus dugaan kekerasan di dalam rumah tangga antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar masih begitu panas menjadi sorotan setelah hampir 2 minggu bergulir. Baru-baru ini, jagat maya pun kembali dihebohkan atas beredarnya rekaman CCTV yang memperlihatkan sosok pria diduga Bilar sedang melempar bola biliar ke arah Lesti. Dalam video tersebut, tampak keduanya pun berada di area kolam renang rumah. Dengan penuh emosi, sang pria sekuat tenaga melempar bola ke arah wanita tersebut. Namun, pria itu pun terpleset sehingga bola itu pun tidak mengenai wanita tersebut. Kejadian itu pun disaksikan oleh sejumlah orang yang berusaha untuk menenangkan sosok diduga Bilar. Sosok diduga Lesti pun berusaha mendekati pria itu, namun diacuhkan dengan gelagat yang masih penuh emosi. Jika benar CCTV itu menggambarkan apa yang terjadi di kediaman Leslar, alhasil semakin menguatkan bahwa memang ada dugaan KDRT yang terjadi berulang kali. Pasalnya, di dalam video yang tertera keterangan waktu 29 Oktober 2021, hampir setahun setelahnya, Lesti pun diduga kembali mengalami KDRT, namun akhirnya tidak tahan dan melaporkan suaminya ke polisi. Ya, itu masih di tangan penyidik ya. CCTV tersebut ini udah termasuk materi pemeriksaan sih ya, sehingga kita harapkan dengan kehadiran besok gitu kan ditunjukkan nanti kepada saudara Muhammad Rizky ya terkait dengan temuan penyidik dan juga keterangan-keterangan saksi yang lain yang mengkaitkan dengan kasus adanya KDRT ini. Ya, bagaimana besok keterangan Muhammad Rizky ini ya terkait dengan hal tersebut, itu yang diminta klarifikasi. Itu kan memang yang dari kita ya, dari kita yang sudah kita
CCTV yang sudah kita ambil atau penyidik sudah simpan itu ada di penyidik, ya. Ya, itu yang untuk sementara itu tidak bisa dibuka dulu kalau di penyidik, karena itu jika memang ada sidang baru bisa kita buka semua, Mbak. Dari mulai visum itu pun yang menjelaskan adalah dokter, masih didalami, ya didalami. Jadi itu adalah barang bukti pendukung, ya pendukung yang jelas kita kumpulkan semua. Kita kumpulin semua, jadi kita semua kumpulkan. Selain terkait beredarnya sejumlah rekaman CCTV yang diduga menampilkan dugaan KDRT di kediaman Lesti Kejora dan Rizky Bilar, publik pun juga dihebohkan dengan pernyataan Izhar Wilendra baru-baru ini. Sebagai ayah angkat Bilar, ia pun juga sempat mempertanyakan terkait hasil visum Lesti. Mengapa tidak ada lagi kalimat tulang leher sang pedangdut seperti yang sebelumnya ramai diberitakan? Kombes Endra Zulpan juga menegaskan bahwa hasil visum dikeluarkan oleh tim dokter adalah fakta hukum yang otentik dan tidak akan dikurangi ataupun dilebih-lebihkan apalagi direkayasa. Pertama, saya lihat video Kabid Humas Polda membacakan, mungkin baca dia ya BAP ya, tulang tergeser. Kan gitu kan, tulang leher bergeser. Lalu kemarin keluar hasil visum. Ada nggak kalimat itu lagi? Dia divisum 1 hari setelah kejadian loh. Ada nggak disebutkan dalam visumnya itu tulang bergeser lagi? Gangguan fungsi. Gangguan fungsi. Memar, nyeri, gangguan fungsi. Nah, itu kan 1, dokter yang tahu. 2, diungkap fakta-faktanya di BAP nanti di persidangan. Kita tidak mengelak. Saya pribadi tidak mengelak. Saya serahkan kebenarannya nanti di pihak kepolisian. Kan Pak Polisi juga pinter-pinter mengungkapkan fakta pasti berdasarkan A, B, C, bukan hanya berdasarkan laporan gitu. Walaupun visum ada, nanti kan dibuktikan dengan fakta-fakta lain. Pengungkapannya yang benernya nanti setelah terlapor di BAP juga. Hasil visum itu kan dari tim dokter ya, kita tidak merekayasa ataupun tidak menambah dan mengurangi kalimatnya ya. Itu hasil daripada tim dokter yang menyerahkan kepada Polri, kepada penyidik sesuai permintaan kita ya terkait dengan hasil visum itu ya. Jadi itu adalah otentik itu ya, fakta hukum yang tidak bisa kita potong-potong. Di tengah hebohnya berbagai spekulasi di tengah publik, pihak kepolisian pun juga bergerak semakin cepat untuk mengusut kasus tersebut. Penyidik pun sudah memeriksa setidaknya 6 orang saksi untuk memberikan keterangan dan diharapkan dapat memperjelas kasus dugaan KDRT yang dialami Lesti. Namun kemarin, penjaga rumah yang merupakan salah satu saksi kunci tidak datang untuk memenuhi undangan pemeriksaan. Ketidakhadiran penjaga rumah berinisial O tersebut membuat pihak kepolisian pun akan kembali untuk menjadwalkan pemanggilan kedua. Mereka pun juga berharap agar saksi itu bisa segera memenuhi panggilan untuk semakin melengkapi keterangan yang dibutuhkan terkait kasus yang sudah naik ke tingkat penyidikan itu. Hari ini pemanggilan dari penjaga rumah saudari kita L, kita tunggu sampai jam sekarang belum sampai ke Polres Jakarta Selatan. Namun demikian sudah dikomunikasikan oleh penyidik, tapi belum bisa dihubungin. Tapi untuk penyidik sudah membuat untuk dilayangkan undangan untuk kedua ya. Jadi panggilan kedua ya, mudah-mudahan rekan kita yang bisa dimintain keterangan yang sudah dijadwalkan kembali ya, nanti segera untuk undangan saksi kita layangkan. Pemeriksaan hari ini ya kita menjadwalkan untuk penjaga rumah yang di rumahnya saudari kita L.
kita meminta keterangan ya yang jelas untuk memperjelas laporan yang sudah dilaporkan. Gitu Mbak. Jadi kita siapkan 15 pertanyaan, itu lebih kurang, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa berkembang. KDRT itu nanti akan diungkap oleh pihak kepolisian, tingkat kebenarannya seperti apa. Jadi saya untuk KDRT itu tidak akan berkomentar apa-apa, saya serahkan, saya percaya kepada pihak kepolisian akan mengungkapkan dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Di saat Rizky Bilar masih tidak nampak batang hidungnya, pihak keluarga pun muncul satu persatu dan memberikan klarifikasinya. Lantas, seperti apakah curahan hati kakak Bilar yang ingin adiknya dan Lesti kembali untuk rujuk? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Rizky Aditya, saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Di saat publik bergejolak akan nasib Lesti Kejora, pasca melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi atas dugaan kekerasan di dalam rumah tangga, pihak keluarga pun justru memiliki pandangan yang lain. Seperti halnya Yudi Revan kakak Bilar yang secara belak-belakan menginginkan permasalahan ini cepat selesai dengan jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Ketika Lesti tengah melakukan ibadah umroh di Tanah Suci, keberadaan Rizky Bilar pun justru tidak terendus sama sekali. Namun, Yudi Revan yang ditemui tim Intens Investigasi kemarin juga mengatakan bahwa kondisi Bilar pun sempat mengalami syok, bahkan psikisnya menjadi terganggu. Namun, perlahan-lahan adiknya itu pun berangsur membaik dan kini tengah memperdalam ilmu agama dengan didampingi keluarga. Lantas di tengah segala hal yang begitu bergejolak saat ini, akankah Rizky Bilar siap untuk menjalani pemeriksaan besok dan menjalani segala proses hukum yang ada? Kalau shock pasti shock lah mas, saya sendiri aja pasti shock kan gitu. Saya terganggu apa gimana? Udah pasti, saya aja yang nggak tokoh utama pasti ngerasa gitu, apa yang ngerasa. Alhamdulillah sih dia lebih dekat ke agama sekarang tuh saat ini. Selalu didampingin lah sama ini, ada yang dampingin gitu. Pihak keluarga yang dampingin, lebih ke agama aja. Bilar tengah memperdalam agama. Di Cibubur kah? Di satu tempat yang memang bagus untuk meningkatkan ilmu agama dia. Siap, tanggal 13 jam 1 insya Allah dia hadir. Mudah-mudahan dia tidak masuk rumah sakit. Kita kan nggak tahu, tiba-tiba dia pas hari A-nya stres masuk rumah sakit, ya besok aja di sana. Nggak menyesali karena dia ini nggak bersalah, dia bilang. Kenapa nggak bersalah? Udah damai sama istrinya. Yudi Revan secara belak-belakan juga menyebut bahwa ia mencurigai ada pihak-pihak yang memang sengaja ingin menghancurkan hubungan Lesti dan Bilar. Kepada dua sejoli itu pun, Yudi memberikan sebuah wejangan untuk tidak menghiraukan terlalu dalam karena yang dibutuhkan saat ini adalah saling mendukung satu sama lainnya. Karena selama ini pun, ia merasa bahwa Lesti Kejora dan Rizky Bilar merupakan pasangan yang penuh cinta dan juga bucin satu sama lainnya. Dalam setiap perjalanan, pernikahan tentunya tidak akan pernah luput dari kerikil kecil. Ia pun begitu sangat kecewa dengan begitu banyak pihak yang justru bermunculan namun semakin memperkeruh suasana. Lantas benarkah pihak keluarga Rizky Bilar sangat menginginkan agar dirinya dan Lesti Kejora bisa kembali untuk rujuk?
namanya ini berumah tangga ya, cinta itu kalian yang rasakan gitu kan berdua, nggak usah pikir omongan orang. Kedepannya bisa bersatu kembali dengan Oh iya pasti dong. harapan dari keluarga itu ya Mas ya? Pasti. Kalau kecewa sih ya kecewa ya Mas ya. Ya pokoknya doakan yang terbaik aja lah Mas kalau gitu. Saya doa yang terbaik buat netizen semuanya. Jangan terlalu menggiring-giring opini. Ya kan namanya berumah tangga ya pasti ada lah hal-hal yang kerikil kecil itu pasti ada lah gitu kan. Ya saya harap ya buat Lesti dan Bilar bisa bersatu kembali. Belum ada atau tidak ada yang nama tersebut mendaftarkan perkaranya. Kalau perkara itu diajukan ke pengadilan agama harus didaftarkan di kepaniteraan atau melalui e-court, electronic court. Hingga jam sekarang hari ini tidak ada nama tersebut. Sementara itu, belum ditetapkan menjadi tersangka bahkan sudah divonis oleh pengadilan, Rizky Bilar pun sudah mendapatkan begitu banyak kecaman. Lantas, seperti apakah dukungan para selebriti hingga warga Cianjur untuk Lesti Kejora yang diduga mengalami KDRT? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Perjalanan cinta Lesti Kejora dan Rizky Bilar selama ini memang tidak hanya penuh dengan cinta, namun juga duka. Hal itu pun juga terbukti saat Lesti dengan penuh keberanian melaporkan suaminya ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan KDRT. Sejak saat itu, muncul gelombang besar dukungan serta doa untuk pelantun Tembangku Lepas dengan ikhlas tersebut. Mulai dari masyarakat umum hingga selebriti sekalipun turut menyuarakan simpati terhadap Lesti. Seperti halnya disampaikan oleh duo pedangdut Rizky dan Ridho 2R. Mereka pun juga mengapresiasi langkah Lesti untuk tidak larut di dalam hebohnya pemberitaan terkait rumah tangganya dan memilih untuk pergi umroh ke Tanah Suci. Tidak ketinggalan, Rizky dan Ridho pun juga mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Bilar agar ditunjukkan jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Keprihatinan atas apa yang menimpa Lesti Kejora juga hadir dari masyarakat di kampung halamannya di Cianjur, Jawa Barat. Tidak sedikit dari mereka yang merasa marah dengan dugaan KDRT yang dilakukan Bilar. Warga pun mengaku merasa sangat syok saat mendengar kabar Bilar bahwa berlaku setega itu terhadap Lesti Kejora. Namun di balik itu semua, mereka pun mendoakan yang terbaik untuk Lesti agar diberikan kekuatan hati dan juga kelapangan dada untuk menghadapi segala ujian yang saat ini tengah menimpa. Kita sebagai teman ya yang pernah ada dalam kompetisi bareng dulu beberapa tahun yang lalu, melihat tindakan Lesti seperti itu tuh ya senang ya melihat ya. Jadi tidak menggubris pemberitaan-pemberitaan yang ada, tapi dia langsung bermunajat sama Allah di rumahnya Allah ya. Ini suatu yang baik lah menurut kita. Dan ini waktunya dia bermuhasabah diri, terus berquality time dengan keluarganya. Kita aja yang kesana, yang mungkin ya kita yang tanpa membawa masalah aja, melihat sudah diundang ke sana itu aja pasti air mata bercucuran, apalagi yang belum pernah ke sana terus first time banget ke sana pasti nangis ke Ka'bah. Lihat Ka'bah aja pasti itu udah terharu banget. Apalagi pas kita punya masalah kita bawa ke sana dan dengan harapan kita membawa hasil yang baik dari Allahnya. Mudah-mudahan kita doakan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan dari Lesti sendiri, gitu. Mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan yang terbaik untuk kedua-duanya. Amin, insyaallah. Menyikapi permasalahan yang menimpa Dede Lesti dan Rizky Bilar, dengan ini saya sangat merasa prihatin terhadap kejadian tersebut.
Karena Dede Lesti adalah warga Kabupaten Cianjur juga, maka dengan ini apabila dia disakiti sama dengan menyakiti warga Kabupaten Cianjur. Selanjutnya untuk Rizky Bilar, andaikan Rizky masih menyayangi, mencintai Dede Lesti, janganlah sampai ringan tangan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.